Selamat siang anak-anak. Masih ada sukacita dan semangat untuk belajar? Ya, saya berharap kalian masih ada semangat, masih ada sukacita supaya jam pelajaran kita siang ini boleh berjalan dengan baik dan kalian dapat mengikutinya dengan baik. Nah, anak-anak, siang hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang kedua di subtema yang kedua. Karena itu silahkan kalian buka buku kalian untuk memperhatikan, khususnya pada siang hari ini kita akan belajar tentang properti tari kreasi. Properti tari kreasi. Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat tentang keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, kita sudah mempelajarinya. Ada begitu banyak keberagaman dan salah satunya itu adalah tarian daerah atau tarian tradisional. Nah, setiap tarian daerah atau tarian tradisional masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Dan salah satu ciri khas yang bisa membuat perbedaan antara tarian dari satu daerah dengan daerah yang lain itu adalah properti yang digunakan atau perlengkapan yang digunakan dalam tarian tersebut. Nah, anak-anak, properti tari atau perlengkapan tari itu adalah perlengkapan inti sebuah tarian selain dari kostum dan juga perlengkapan panggung. Tujuan dari penggunaan properti tari itu adalah menambah nilai keindahan sekaligus sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung di dalam tarian tersebut. Nah, kita akan memperhatikan ada beberapa contoh properti yang seringkali digunakan dalam tarian-tarian tradisional. Yang pertama itu adalah kipas. Kipas merupakan properti yang digunakan dalam tarian kipas Pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, tarian ini mencerminkan sikap kelembutan, kesantunan, kesetiaan, dan kepatuhan seorang wanita Sulawesi Selatan kepada seorang pria. Jadi itu makna dari tarian kipas ini. Lalu yang kedua itu adalah tombak. Tombak merupakan properti yang digunakan oleh beberapa tarian daerah. Salah satunya adalah tari Laung dari Yogyakarta. Tari ini menjelaskan orang-orang sedang berperang menggunakan tombak. Lalu yang ketiga itu adalah payung. Payung sering jadi properti atau sering digunakan dalam beberapa tarian daerah. Seperti tari payung dari Sumatera Barat. Tari ini menggambarkan tentang hubungan asmara atau cinta muda-mudi. Pada tari payung melambangkan pelindung dan penyatuan cinta. Lalu yang keempat itu adalah topeng. Topeng sebagai alat penutup wajah. Topeng umumnya digunakan untuk menghormati sesembahan, memperjelas watak dalam mengiringi kesenian. Nah, topeng pun sering digunakan oleh beberapa tarian daerah seperti Bali, Kalimantan, Betawi, Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Kalimantan. Nah, salah satu contoh tarian yang menggunakan topeng itu adalah tari hudok dari Kalimantan dan topeng ireng dari Jawa Tengah. Lalu yang berikutnya itu adalah piring. Piring itu digunakan dalam tarian piring dari Sumatera Barat. Tarian piring ini merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau dan gerakannya berupa dasar-dasar langkah
gerak silat Minangkabau. Lalu yang berikutnya itu adalah lilin. Lilin sering digunakan untuk penerangan, ulang tahun, Natal, dan sebagainya. Tapi di dalam tarian pun ada tarian yang menggunakan lilin. Itulah tari lilin dari Sumatera Barat. Tari ini menceritakan tentang seorang gadis yang kehilangan cincin dari tunangannya, dan dia berusaha mencari cincin itu sampai tengah malam menggunakan penerangan dari lilin. Lalu yang berikutnya adalah kris atau kris ya. Nah, kris seringkali digunakan sebagai properti dalam beberapa tari. Contohnya itu dari daerah Yogyakarta, itulah tari serimpi, dan juga dari Jawa Timur, itulah tari remo. Lalu yang berikutnya itu adalah rangkaian bunga. Ada tarian yang seringkali menggunakan bunga yang sudah dirangkai sehingga menjadi bagus. Contohnya itu adalah tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan. Tarian ini biasanya dipentaskan di mana? Tari ini biasanya dipentaskan pada saat penyambutan tamu dan bunga yang sudah dirangkai sebagai penghargaan atau penghormatan kepada tamu yang hadir. Lalu yang terakhir itu adalah busur panah. Busur panah bukan hanya digunakan untuk memburu, untuk berperang, tapi juga digunakan dalam tarian. Seperti pada tari klasik Banjar, itulah tari baksa dadap dan baksa panah dari Kalimantan Tengah, dan tari wira pertiwi dari Jawa Tengah. Nah anak-anak, kalian bisa membacanya ulang di buku kalian, khususnya pembelajaran yang kedua. Di sana juga menjelaskan dan kalian bisa mencari tarian dari daerah kalian serta melihat propertinya apa yang digunakan dalam tarian tersebut. Nah, tugas bagi kalian pada siang hari ini adalah ayo kerjakan halaman 57 dan tugas di rumah halaman 62. Selamat mengerjakan tugasnya dan jangan lupa dikumpul. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, silakan berdoa di rumah masing-masing. Sampai bertemu besok pagi, Tuhan Yesus memberkati.